Ada orang-orang yang begitu memikat tanpa perlu banyak bicara, tanpa perlu menunjukkan apapun. Hadirnya menenangkan, caranya membawa diri bikin nyaman, dan tingkah lakunya tidak bikin risih. Mereka bukan sosok yang keras kepala atau suka mencolok, tapi justru dari ketenangan dan sikap biasa-biasanya, terpancar suatu kekuatan yang sulit dijelaskan, daya pikat alami. Dan kamu mungkin salah satu dari mereka yang tidak sadar, tapi selalu membuat orang ingin dekat. Kepribadian yang menarik dan magnetis tidak datang dari wajah cantik atau tampang keren. Itu soal isi kepala, cara kamu berpikir, dan sikap kamu terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Kalau kamu punya 10 kualitas ini, besar kemungkinan kamu termasuk orang dengan aura yang bikin nyaman dan berkesan. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, kamu apa adanya. Menjadi diri sendiri adalah bentuk keberanian paling jujur. Kamu tidak berusaha terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Kamu tidak menyembunyikan kekurangan, tapi juga tidak menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk stagnan. Kamu hanya berusaha hidup sesuai nilai yang kamu yakini tanpa meminjam topeng milik orang lain. Keaslianmu bukan berarti kamu cuek terhadap kritik, tapi kamu tahu mana kritik yang membangun dan mana yang hanya bising. Kamu terbuka untuk tumbuh, tapi tidak pernah mengorbankan jati dirimu demi diterima. Ini yang membuatmu punya daya tarik yang tidak dibuat-buat. Orang merasa aman berada di dekatmu karena kamu tidak sedang menjual ilusi. Di zaman di mana banyak orang sibuk pencitraan, kehadiranmu adalah napas segar. Kamu bukan manusia sempurna, tapi kamu jujur tentang siapa dirimu, dan itu lebih dari cukup untuk membuat orang merasa kamu bisa dipercaya. Kamu tidak sok bijak, tapi kamu tidak main-main dalam hidup. Ketulusanmu menular. Tanpa sadar, kamu membuat orang lain merasa boleh juga jadi diri mereka sendiri. Dan itu magnet yang kuat, karena semua orang capek berpura-pura, tapi tak semua orang berani jadi nyata. Kedua, kamu rendah hati. Rendah hati bukan berarti kamu merasa dirimu kecil, tapi kamu tahu kamu tidak lebih tinggi dari siapapun. Kamu tidak merasa perlu mengangkat diri dengan merendahkan orang lain. Kamu sadar, setiap orang sedang berjuang di garis hidupnya masing-masing. Kamu mungkin tahu banyak, tapi kamu tidak merasa harus menunjukkan itu setiap saat. Kamu mungkin bisa lebih, tapi kamu tidak merasa perlu menyombongkannya. Kamu paham bahwa kualitas seseorang tidak ditentukan oleh seberapa sering ia bicara, tapi dari bagaimana ia bersikap ketika punya kesempatan untuk sombong dan memilih tidak melakukannya. Kerendahan hatimu membuat orang nyaman. Mereka tidak merasa dibanding-bandingkan, tidak merasa dihakimi, dan tidak merasa perlu berpura-pura sempurna di depanmu. Kamu tidak membuat orang merasa kecil. Kamu malah mengangkat mereka tanpa harus banyak kata. Ini yang membuatmu menarik. Kamu tidak bersinar untuk menyilaukan, tapi untuk menerangi. Orang merasa tumbuh saat bersamamu, dan mereka selalu ingin kembali ke tempat di mana mereka merasa dilihat, tapi tidak dinilai. Ketiga, kamu berpikir positif. Kamu bukan orang yang naif. Kamu tahu hidup tidak selalu adil, kadang bahkan kejam, tapi kamu memilih untuk tetap melihat sisi terang. Kamu sadar, energi yang kamu pancarkan adalah energi yang akan kembali padamu. Jadi kamu melatih pikiranmu untuk tidak selalu terpaku pada kekurangan, kesalahan, atau kegagalan. Cara berpikirmu tidak membuat masalah hilang, tapi membuatmu punya ruang untuk menanganinya dengan tenang. Kamu tidak menyepelekan rasa sakit, tapi kamu tidak membiarkannya jadi pusat perhatian. Kamu memilih untuk tumbuh dari luka, bukan menjadikannya alasan untuk menyerah. Orang-orang tertarik padamu karena kamu membawa harapan. Kamu tidak sok menyemangati, tapi kamu juga tidak ikut tenggelam dalam keluh kesah. Kamu menjadi tempat aman untuk berbagi, karena kamu mendengar dengan kepala jernih dan hati lapang. Sikap positifmu bukan topeng, tapi hasil dari proses panjang menerima, berdamai, lalu melanjutkan hidup. Dan itu terasa. Orang yang berpikir positif dengan kedewasaan
akan selalu memancarkan daya tarik yang tak bisa ditiru. Keempat, kamu empati. Kamu tidak hanya pandai mendengarkan, tapi benar-benar berusaha memahami. Kamu tidak langsung menyela dengan nasihat. Kamu duduk, kamu dengar, kamu hadir. Itu bentuk empati yang sekarang mulai langka. Empatimu bukan karena kamu tahu semua jawaban, tapi karena kamu pernah merasa sesak, pernah kecewa, pernah bingung, dan kamu tidak mau orang lain merasa sendiri saat mengalaminya. Kamu tidak selalu bisa menolong, tapi kamu selalu berusaha hadir, dan itu cukup mengubah hari seseorang. Orang-orang menyukai kehadiranmu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu manusiawi. Kamu tidak cepat menilai, tidak mudah menyalahkan. Kamu tahu bahwa setiap orang punya alasan mengapa mereka menjadi seperti sekarang. Dan orang tertarik pada kamu bukan karena kamu selalu punya solusi, tapi karena kamu punya hati. Dan hati yang bisa merasa, itulah magnet yang paling kuat. Kelima, kamu berusaha tetap jujur walau sulit. Kejujuran bukan selalu tentang berkata jujur, tapi tentang keberanian memegang prinsip meski risikonya besar. Kamu tahu betapa menggoda untuk menyembunyikan kebenaran demi kenyamanan, atau memutar fakta demi keuntungan. Tapi kamu memilih jalan yang lurus, meski tidak selalu mudah. Kamu bukan orang yang sok suci. Kamu pernah goyah, kamu pernah ragu, tapi kamu belajar bahwa hidup yang damai berasal dari hati yang bersih. Dan hati tidak pernah benar-benar tenang jika dibangun di atas kebohongan. Maka kamu memilih kejujuran, bukan untuk pamer moral, tapi untuk menjaga nuranimu tetap utuh. Orang lain melihat ketulusanmu sebagai kekuatan. Mereka tahu kamu tidak sedang memainkan peran. Mereka percaya pada kata-katamu karena kamu tidak menjual omong kosong. Dan itulah yang membuat kepribadianmu begitu kuat. Kamu tidak butuh banyak kata untuk dipercaya. Di zaman di mana kejujuran bisa dianggap bodoh, kamu berdiri tegak sebagai bukti bahwa integritas masih punya tempat, dan daya tarikmu lahir dari sikap itu. Kamu tidak mudah tergoda untuk terlihat baik. Kamu cukup menjadi baik. Keenam, kamu murah hati. Kebaikanmu tidak bersyarat. Kamu memberi bukan karena ingin dilihat, bukan karena berharap dibalas. Kamu memberi karena kamu tahu itu bagian dari hidup. Kamu tahu apa artinya kekurangan, dan kamu tahu rasanya diberi saat sedang jatuh. Maka, saat kamu bisa membantu, kamu melakukannya. Kamu tidak menimbang untung rugi saat menolong. Kadang kamu bahkan membantu diam-diam. Kamu percaya bahwa satu kebaikan kecil bisa berdampak jauh, dan kamu tidak butuh pengakuan untuk merasa cukup. Sifat murah hati ini membuat orang merasa hangat berada di dekatmu. Mereka tahu kamu bukan orang yang hanya hadir saat senang. Kamu tidak hitung-hitungan dalam meringankan beban orang lain, entah itu materi, waktu, tenaga, atau perhatian. Orang tertarik padamu bukan karena kamu selalu ada, tapi karena saat kamu hadir, kamu membawa ketulusan. Dan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibuat-buat. Kebaikan yang tulus selalu memikat karena langka. Ketujuh, kamu tidak suka menghakimi. Kamu tidak cepat-cepat menyimpulkan hanya dengan melihat permukaan, tanpa tahu semua ceritanya. Kamu tahu, di balik keputusan atau jalan hidup yang dipilih seseorang, ada 1000 perjuangan dan luka yang tak terlihat. Maka kamu memilih untuk tidak cepat-cepat menilai. Kamu sadar bahwa manusia sedang belajar, berproses, dan pastinya pernah melakukan kesalahan, termasuk kamu sendiri. Sikapmu tidak asal menyalahkan atau membenarkan semua hal, dan kamu punya kesadaran untuk tidak merasa lebih suci ketika melihat kesalahan orang lain. Kamu tidak merasa punya hak untuk menentukan seseorang itu baik atau buruk hanya dengan melihat permukaan, karena kamu tahu hidup ini rumit dan tiap orang punya latar belakang dan alasannya sendiri. Kamu bukan netral tanpa sikap, tapi kamu tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kamu tahu bahwa menghakimi bukan solusi, justru sering jadi luka tambahan. Maka kamu menahan lidahmu dan memperluas hatimu. Daya tarikmu lahir dari rasa aman yang kamu tawarkan. Orang bisa jadi dirinya sendiri di depanmu,
tanpa takut dijatuhkan, dan itu membuatmu bukan hanya menarik, tapi juga dicintai. Yang kedelapan, kamu menghargai orang lain tanpa pandang status. Kamu tidak peduli apakah seseorang kaya, miskin, pintar, bodoh, terkenal, atau tidak dikenal. Kamu memandang orang dari bagaimana ia bersikap, bukan dari apa yang ia punya. Kamu bicara dengan sopan kepada semua, bukan hanya kepada mereka yang kamu anggap penting. Kamu tahu bahwa setiap orang punya martabat, dan kamu memperlakukannya dengan hormat, tanpa memandang posisi atau penampilan. Kamu sadar bahwa kebaikan seseorang tidak selalu terlihat dari luar. Sikapmu ini membuatmu beda. Kamu tidak cari muka ke atas dan meremehkan ke bawah. Kamu konsisten bersikap hormat kepada semua orang, dan itu membuat orang merasa dihargai, bahkan saat mereka sedang berada di titik rendah sekalipun. Daya tarikmu muncul dari penghargaan yang kamu berikan tanpa pamrih. Dan di dunia yang sering hanya menghargai pencapaian, sikapmu menjadi sesuatu yang langka dan berharga. 9. Kamu merawat diri dan suka kebersihan. Bukan soal penampilan yang mahal, tapi tentang menghargai diri. Kamu tahu bahwa tubuh dan lingkunganmu adalah cermin dari cara kamu memperlakukan hidupmu. Maka kamu mandi dengan teratur, berpakaian rapi, dan merawat ruang tempatmu tinggal. Kamu tidak berlebihan, tapi kamu tidak abai. Kamu tahu bahwa kebersihan itu bentuk kepedulian. Kamu paham bahwa orang merasa lebih nyaman berdekatan dengan seseorang yang bersih dan terawat, karena kesan pertama dilihat dari penampilan luar, baru kemudian ke dalam. Kamu tidak memaksa diri mengikuti tren atau standar media sosial, tapi kamu menjaga dirimu dengan baik. Dan itu memancarkan ketertiban batin, karena cara kamu merawat luar biasanya mencerminkan keadaan dalam. Orang merasa betah berada di dekatmu, bukan karena kamu wangi atau modis, tapi karena dari dirimu terpancar kesadaran untuk menjaga, menghormati, dan tidak asal-asalan. Dan itu daya tarik yang bekerja secara diam-diam, tapi kuat. Ke-10. Kamu pandai berkomunikasi. Kamu bukan hanya bisa menyampaikan ide dengan jelas, tapi kamu juga tahu bagaimana menyisipkan tawa di sela-sela percakapan tanpa menjatuhkan siapapun. Kamu tidak menjadikan kelemahan orang lain sebagai bahan candaan. Kamu bisa membuat suasana cair tanpa harus jadi badut, dan itulah bentuk komunikasi yang dewasa sekaligus menyenangkan. Kamu tahu bahwa humor yang baik tidak menyakiti. Kamu bisa membangkitkan tawa dengan cerdas, kadang dengan kejujuran yang ringan, kadang dengan kepekaan melihat situasi. Kamu tidak memaksa untuk membuat orang lain tertawa, tapi kehadiranmu membuat banyak orang merasa lebih ringan dalam menghadapi hidup. Komunikasimu bukan hanya soal bicara, tapi juga soal memahami konteks. Kamu bisa menyesuaikan cara berbicara dengan siapapun tanpa terlihat sedang berpura-pura. Kamu tidak merasa perlu mendominasi percakapan karena kamu sadar bahwa mendengar adalah bagian penting dari komunikasi yang baik. Dan inilah magnetmu. Kamu bisa membuat orang nyaman, nyambung, bahkan merasa lebih baik hanya dengan bicara denganmu. Kamu tidak sedang mencari perhatian, tapi kamu hadir sepenuhnya dalam percakapan. Kamu tahu bahwa kata-kata adalah alat, dan kamu menggunakannya dengan tanggung jawab, seringkali disertai senyum, bukan sindiran. Dan itu yang membuatmu magnetis sekaligus membedakanmu dari banyak orang lainnya. Kepribadian yang menarik tidak dibentuk dalam semalam. Ia lahir dari kesadaran, dari luka yang diolah, dari pengalaman yang mengasah. Jika kamu punya 10 tanda ini, bukan berarti kamu sempurna, tapi kamu sudah sangat jauh dari sekedar biasa. Dan orang-orang akan terus kembali pada sosok yang seperti itu. Bukan karena kamu paling hebat, tapi karena kamu membuat mereka merasa nyaman, didengar, dan diterima. Dan itu, kawan, adalah bentuk cinta paling kuat yang bisa ditawarkan seseorang dalam hidup ini.